Pernah nggak sih kita merhatiin pola-pola yang ada di sekitar kita? Mungkin di baju yang lagi kita pakai, di dinding bangunan, atau bahkan di cangkir kopi? Nah, itu semua tuh bukan sekedar hiasan biasa loh. Itu adalah ragam hias, sebuah bahasa visual yang kaya banget. Hari ini kita bakal coba belajar membaca bahasa rahasia ini bareng-bareng. Coba deh pikirin sebentar. Dari tadi pagi sampai sekarang, kira-kira udah berapa banyak pola atau hiasan yang kamu lihat? Mungkin jawabannya jauh lebih banyak dari yang kita duga. Soalnya, begitu kita mulai benar-benar merhatiin, kita bakal sadar seni hias ini emang ada di mana-mana. Mulai dari corak di kain baju kita, ukiran di gedung-gedung bersejarah, hiasan di piring makan kita di rumah, sampai tentunya di karya-karya seni yang ada di galeri. Ragam hias itu benar-benar jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari dunia visual kita sehari-hari. Oke, sekarang ayo kita bedah bahasanya. Biar bisa membaca ragam hias, kita harus kenalan dulu sama kosakatanya. Ada 4 elemen dasar nih, yang jadi fondasi dari hampir semua pola yang pernah kita lihat. Jadi sebenarnya apa sih ragam hias itu? Intinya, ini adalah segala bentuk hiasan yang tujuannya cuma satu, bikin sesuatu jadi lebih indah. Tapi jangan salah sangka, di balik fungsi yang kelihatannya simpel ini, ada dunia kreativitas yang luas banget dan seringkali penuh makna. Kosakata pertama kita, flora. Udah jelas ya dari namanya, inspirasinya datang langsung dari dunia tumbuhan. Coba bayangin deh, lekukan elegan dari daun pakis, pola kelopak bunga yang lagi mekar, atau sulur tanaman yang merambat. Ini cara seniman menangkap keindahan alam yang organik dan natural ke dalam sebuah karya. Selanjutnya, ada fauna. Di sini, dunia hewan yang jadi bintang utamanya. Dari kegagahan seekor naga sampai keanggunan burung, motif ini seringkali bukan cuma meniru bentuknya aja, tapi juga menangkap karakter atau simbolisme dari hewan itu. Hasilnya, bisa jadi sangat realistis atau justru digayakan secara dramatis. Keren banget. Terus, ada motif figuratif yang fokusnya ke bentuk manusia. Ini sering banget kita temuin di seni ukir tradisional, misalnya di topeng-topeng ritual atau relief candi yang lagi menceritakan sebuah kisah. Sosok manusianya di sini digayakan sedemikian rupa untuk menyampaikan emosi atau narasi yang kuat. Dan yang terakhir, geometris. Nah, kalau flora dan fauna tadi ngambil inspirasi dari alam yang organik, motif ini lahir dari dunia matematika yang presisi. Garis, lingkaran, segitiga yang diulang-ulang secara teratur. Ini bisa menciptakan kesan yang modern, rapi, dan penuh ritme. Nah, setelah kita punya kosakatanya, sekarang waktunya kita belajar tata bahasanya. Gimana sih cara seniman menyusun motif-motif tadi jadi sebuah kalimat visual yang harmonis dan enak dilihat? Jawabannya ada di pola. Pola ini ibarat aturan mainnya. Kalau motif itu adalah kata, maka pola adalah cara kita menyusun kata-kata itu jadi sebuah kalimat yang indah dan punya makna. Tanpa pola, kita cuma punya kumpulan motif yang acak-acakan. Tapi dengan pola, kita punya sebuah komposisi. Secara umum, ada 4 jenis pola utama. Pola berulang, itu menciptakan ritme dan keteraturan. Pola simetris, ngasih rasa keseimbangan yang formal. Rasanya tenang aja gitu ngelihatnya. Terus ada pola asimetris yang terasa lebih dinamis dan modern. Dan tentunya, pola bebas, yang benar-benar ekspresif dan gak bisa ditebak. Tiap pola punya kepribadiannya masing-masing. Dan sama kayak bahasa pada umumnya, bahasa visual ini juga nggak statis loh. Dia terus berevolusi. Cara kita pakai motif dan pola hari ini bisa jadi beda banget sama cara orang-orang di masa lalu memaknainya. Jadi, muncul pertanyaan menarik nih. Gimana persisnya perubahan itu terjadi? Apa sih yang jadi pembeda utama antara ragam hias tradisional sama yang modern? Perbedaannya tuh ada di aturan mainnya. Ragam hias tradisional tuh sering banget terikat sama adat, di mana setiap motifnya penuh dengan makna simbolis. Bisa jadi doa, penanda status sosial, atau penjaga tradisi. Sementara itu, ragam hias modern lebih lepas bebas dari aturan itu. Fokusnya lebih ke kebebasan berekspresi, inovasi, dan keindahan visual semata. Coba kita lihat tabel ini deh, jadi makin jelas perbedaannya. Kita bisa lihat ada pergeseran besar ya. Dari makna yang harus simbolis jadi bebas berekspresi. Dari aturan adat yang ketat jadi super fleksibel. Dan dari bentuk klasik yang diwariskan turun-temurun jadi inovasi tanpa batas. Ini semacam evolusi dari kewajiban menjadi pilihan dalam berkesenian. Nah, setelah kita paham kosakata dan tata bahasanya, sekarang giliran kamu buat berbicara. Karena bagian paling seru dari belajar bahasa baru adalah saat kita mulai bisa menciptakan cerita kita sendiri.
Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Prosesnya bisa kita mulai dengan 5 langkah simpel ini. Pertama, pilih dulu inspirasimu, mau flora, fauna, atau geometris. Terus tuangin idenya dalam sketsa, kembangin detailnya, kasih sentuhan warna yang asik, dan terakhir, susun semuanya jadi sebuah komposisi yang harmonis. Jangan takut buat bereksperimen di setiap langkahnya ya. Nih, ada beberapa tips cepatnya. Coba pakai warna yang serasi biar moodnya dapat. Terus, selalu perhatiin kerapihan dan keseimbangan biar enak dipandang. Dan yang paling penting, kembangin kreativitas kamu sendiri. Itulah intinya. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil dari semua ini adalah ragam hias itu bukan cuma tambahan atau pemanis. Dia adalah bagian integral dari seni rupa itu sendiri. Sebuah alat yang ampuh banget buat memperindah, ngasih karakter, dan bahkan menceritakan sebuah kisah lewat sebuah karya. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kamu bisa menuangkan cerita, perasaan, atau bahkan identitas kamu ke dalam sebuah motif hias, kira-kira bentuk apa yang bakal kamu pilih? Apakah itu flora, fauna, geometris, atau mungkin gabungan dari semuanya? Coba deh pikirkan, karena disitulah letak kekuatan sejati dari bahasa visual ini.